Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahyupedia yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang memahami dasar-dasar dari manajemen pesantren dan madrasah. Tema kita pada kesempatan ini salah satu tema mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa, khususnya program studi manajemen dakwah YIN Kudus. Nah, ada beberapa hal yang penting di dalam memahami manajemen pesantren dan madrasah. Keduanya, baik itu pesantren maupun madrasah merupakan institusi pendidikan yang sangat penting di negara kita. Terkait dengan sejarah pendidikan di negara kita, perjalanannya, dan juga sangat penting di dalam membentuk karakter dan akhlak yang mulia bagi generasi muda bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, manajemen yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas pendidikan yang berkualitas. Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pentingnya manajemen dan pengelolaan di dalam pesantren maupun madrasah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal dua nama atau dua istilah institusi pendidikan yang ada khususnya di Indonesia ini. Yang pertama adalah pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan, salah satu tujuannya adalah untuk membentuk akhlak dan karakter santri, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai siswa, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara madrasah diartikan salah satunya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang didirikan untuk memberikan pendidikan keagamaan dan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, baik di pesantren maupun madrasah, manajemen yang baik dan efektif sangatlah penting. Manajemen yang baik dan efektif akan membantu memastikan bahwa kegiatan pendidikan berjalan lancar, terorganisir dengan baik dan tepat, serta terkoordinasi dengan baik. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa dalam konteks ini, karena dalam skup atau dalam ruang lingkup ilmu manajemen, tentu saja pesantren dan madrasah kita bahas di dalam kacamata manajemen. Terlepas daripada setuju dan tidaknya, terutama pesantren kemudian untuk dikelola secara modern atau secara berdasarkan ilmu manajemen. Terlepas dari itu, kita sedang membahas tentang pesantren dan madrasah dalam kacamata manajemen atau manajemen di dalam pesantren dan juga di madrasah. Apabila manajemen madrasah mungkin lebih banyak dibahas di program studi pendidikan atau biasa disebut fakultas tarbiyah begitu, tapi dalam konteks ini kita juga di program studi manajemen dakwah penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan suatu organisasi pendidikan, yaitu madrasah dan juga pesantren, agar kita memiliki pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana sisi-sisi manajerialnya yang baik dan tepat begitu. Baik, saudara, ada beberapa hal yang kemudian saya kira penting untuk menggunakan
manajemen di dalam pengelolaan pesantren maupun madrasah. Ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan pendidikan. Manajemen yang baik dan efektif sangat penting di dalam mengatur kegiatan pendidikan, baik itu di pesantren maupun di madrasah. Dalam manajemen pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti misalnya pengaturan jadwal, begitu ya, penempatan santri atau siswa ke dalam kelas yang tepat, kemudian pengaturan kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, manajemen yang baik dan efektif juga membantu dalam pengawasan kegiatan pendidikan, sehingga santri atau siswa dapat belajar dengan baik. Nah, saudara, mengatur kegiatan pendidikan ini juga penting di pesantren. Meskipun kita ketahui di Indonesia, pesantren menjadi suatu lembaga pendidikan yang kemudian dianggap mampu untuk mencetak kader-kader yang memiliki karakter dan akhlak yang baik begitu. Tapi di dalam pesantren ada proses pendidikan di dalamnya, tidak hanya menginap di suatu tempat asrama begitu, tetapi di dalamnya ada kegiatan pendidikan. Nah, di dalam kegiatan pendidikan itulah perlu untuk dikelola, perlu untuk di manajemen secara tepat begitu agar proses berjalannya kegiatan aktivitas pendidikan itu bisa berjalan lancar dan juga maksimal. Kemudian, selain mengatur kegiatan pendidikan, pentingnya manajemen dalam pesantren dan madrasah juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, saudara, manajemen yang baik dan efektif juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Dengan manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Misalnya, manajemen yang baik dapat membantu pesantren atau madrasah untuk memilih kurikulum yang tepat dan memilih guru yang berkualitas di dalam pengajaran. Jadi, yang kedua ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi, efektif yang dimaksud adalah bagaimana ketepatan di dalam menentukan salah satunya adalah kurikulum yang tepat. Sehingga membutuhkan durasi berapa lama, kemudian materinya seperti apa, bentuk pengajarannya seperti apa. Nah, itu perlu pengelolaan yang baik. Termasuk juga di dalamnya adalah menentukan siapa guru atau ustadz yang kemudian mengajar pelajaran di dalam kelas-kelas di madrasah maupun di pesantren. Seperti itu. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Manajemen yang baik dan juga efektif juga membantu dalam pengambilan keputusan di madrasah maupun di pesantren. Dalam pengambilan keputusan, manajemen harus mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya ya, faktor keuangan, faktor sumber dayanya, baik itu sumber daya fasilitas maupun sumber daya manusianya, kemudian tujuan pendidikan. Dengan manajemen yang baik, madrasah maupun pesantren dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan dampak positif bagi para santri atau bagi para siswa dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Jadi dalam aspek pengambilan keputusan juga butuh pengelolaan, karena dalam setiap kali pengambilan keputusan, misalnya dalam hal keuangan, kemudian dalam hal sumber daya yang ada, misalnya fasilitas, infrastruktur, misalnya kelas, kemudian bangku, kemudian berbagai alat kebutuhan, kemudian juga tujuan daripada pendidikan. Nah, untuk menentukan apa sih tujuannya, apa sih targetnya, apa sih goalnya di dalam aktivitas pendidikannya, itu butuh kemudian pengambilan keputusan yang tepat dan juga atau baik dan efisien begitu kira-kira. Yang keempat kemudian, salah satu pentingnya yang keempat ini adalah pentingnya manajemen di dalam pesantren dan juga madrasah adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen yang baik, manajemen yang efisien atau efektif begitu juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah maupun di pesantren.
Dalam manajemen pendidikan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam lingkup teknis pendidikan. Di antaranya penerimaan santri atau penerimaan siswa, kemudian seleksi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian pemilihan kurikulumnya, kemudian metode pembelajaran yang dipilih atau yang efektif. Nah, dengan manajemen yang baik, pesantren maupun madrasah dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu madrasah maupun pesantren dan pendidikan pada umumnya, itu tentu saja menetapkan standar standar hasil yang menjadi patokan, punya standarnya masing-masing. Nah, di dalam mencapai sebuah eh, apa tujuan standar itu tentu saja melalui proses-proses yang harus dipertimbangkan. Nah, disinilah pentingnya mengelola atau pengelolaan atau manajemen. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan komunikasi antara semua pihak-pihak terkait. Nah, manajemen yang baik dan efektif juga dapat meningkatkan komunikasi antara semua pihak yang terkait dalam pendidikan. Seperti ya, antara santri atau siswa, kemudian guru, orang tua santri atau orang tua siswa atau orang tua murid, kemudian tenaga administratif dan lain sebagainya. Nah, dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat saling memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Nah, berikutnya yang keenam adalah meningkatkan reputasi lembaga pendidikan. Meskipun mungkin reputasi sebagian orang menganggap kurang begitu penting, tetapi eh, reputasi tidak kemudian mudah untuk kita hilangkan begitu ya. Seperti halnya yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, ada kasus-kasus yang kemudian menimpa beberapa lembaga pendidikan maupun pesantren, misalnya kasus tentang pelecehan, kasus tentang kekerasan dan lain seterusnya, itu merusak reputasi daripada lembaga pendidikan, entah itu di sekolah, madrasah maupun di pesantren. Jadi reputasi ya saat ini dengan perkembangan zaman, perkembangan era, masyarakat bisa mengetahui informasi eh, tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga informasi bisa tersebar luas dan bisa mempengaruhi reputasi, dan itu juga jangan dikecilkan, artinya juga penting begitu ya. Nah, di dalam manajemen, pentingnya manajemen juga salah satunya adalah meningkatkan reputasi lembaga pendidikan. Nah, dengan manajemen yang baik, pesantren dan madrasah atau sekolah begitu dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik, memastikan keselamatan daripada siswa atau murid atau santri, memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, santri maupun kepada orang tua wali, orang tua siswa atau orang tua santri. Nah, semua hal ini dapat memperkuat daripada reputasi lembaga pendidikan dan membantu dalam memperoleh dukungan dari publik atau dukungan dari masyarakat. Nah, saudara, itu ada 6 alasan yang kemudian eh, dianggap sebagai manajemen itu penting untuk pesantren dan juga madrasah. Nah, saudara, manajemen dalam pesantren dan madrasah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Tadi sudah saya singgung beberapa. Nah, kali ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pesantren dan madrasah. Tadi pentingnya kita sudah mengetahui alasannya, ada 6 alasan. Kemudian ini kita coba bergeser kepada hal-hal yang penting yang cukup krusial untuk diperhatikan di dalam ketika mengelola pesantren atau madrasah. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Ini mungkin sebagian orang menganggap tabu membahas soal keuangan di dalam suatu lembaga pendidikan berlabel agama Islam atau pesantren. Tapi ini tidak bisa ditinggalkan karena memang tidak lepas daripada kebutuhan, yaitu kebutuhan finansial atau keuangan. Manajemen keuangan yang baik dan efektif sangat diperlukan dalam
pengelolaan pesantren dan madrasah. Dalam manajemen keuangan harus diperhatikan pemasukan dan pengeluaran dana agar pesantren dan madrasah dapat berjalan dengan lancar. Misalnya pemasukan dari para donatur, kemudian yang berasal dari yayasan, yang dari dana operasional dari pemerintah misalnya, atau dari mana saja sumbernya, itu harus kemudian dikelola dengan baik. Sedangkan pengeluaran misalnya yang dipergunakan untuk biaya kegiatan pendidikan, kemudian honor atau gaji istilahnya, atau mungkin sebagian madrasah atau pesantren menggunakan istilah bisaroh begitu, dan kebutuhan operasional yang lainnya itu juga harus dikelola dengan baik begitu. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian juga adalah pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu juga penting, sangat penting di dalam mengelola pesantren dan madrasah. Dalam MSDM harus diperhatikan misalnya tentang seleksi pengajar, seleksi guru, seleksi ustadz, kemudian adanya pelatihan, kemudian adanya pengembangan, baik itu pelatihan terhadap guru, ustadz maupun administrasi, kemudian ada penilaian kinerja terhadap kinerja para guru, para ustadz maupun administrator. Nah, seleksi guru misalnya yang tepat dan berkuasa akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren maupun di madrasah. Selain itu, pelatihan, pengembangan juga dapat membantu meningkatkan kinerja, baik guru maupun karyawan atau staf atau mungkin yang membantu administrasi di suatu lembaga pendidikan atau lembaga pesantren dan madrasah. Sedangkan penilaian kinerja dapat membantu memastikan bahwa semua guru, semua ustadz, semua staf begitu ya, begitu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengelola sarana dan prasarana yang ada. Manajemen sarana dan prasarana tidak kalah penting dengan manajemen tadi keuangan dan juga MSDM-nya. Dalam manajemen sarana prasarana harus diperhatikan juga tentang pengadaan dan pemeliharaan, misalnya seperti gedung, perkantoran, gedung kantornya, kalau di madrasah ya, gedung kelas-kelasnya. Di pesantren juga demikian, gedung sekolah kelasnya, ataupun gedung tempat asramanya, kemudian peralatan yang ada di dalam lembaga madrasah maupun pesantren tersebut, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya. Nah, ketika sarana dan prasarana yang baik dan terawat dengan baik, dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siswa, serta membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut kepada peserta didiknya begitu. Yang keempat adalah pengelolaan kurikulum yang tidak lepas daripada hal yang harus diperhatikan. Manajemen kurikulum yang juga memiliki peran yang sangat penting. Harus diperhatikan pemilihan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan santri, kebutuhan siswa, atau kebutuhan peserta didiknya. Pengembangan kurikulum yang dilakukan secara terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan begitu, atau perkembangan atau standar kurikulum nasional misalnya. Nah, evaluasi kurikulum secara berkala juga menjadi hal yang penting. Kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa siswa, santri, peserta didik dapat atau mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang kemudian relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen kegiatan ekstrakurikuler ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan bakat mereka. Karena masing-masing daripada siswa, santri, atau peserta didik itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam manajemen kegiatan ekstrakurikuler ini harus diperhatikan pemilihan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.
serta pengaturan jadwal yang efektif agar dapat agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang keenam, yang tidak kalah penting adalah pengelolaan hubungan dengan masyarakat. Karena disadari atau tidak, dalam setiap kali kegiatan, lembaga apapun, organisasi apapun, itu juga penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat begitu. Nah, itu perlu juga dilakukan pengelolaan, perlu juga dilakukan manajerial. Dalam manajemen hubungan dengan masyarakat ini harus diperhatikan upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan yang ada di dalam madrasah atau pesantren, serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Nah, hubungan yang baik dengan masyarakat ini dapat membantu memperkuat, jadi di pertengahan saya sebut sebagai reputasi lembaga pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan maupun dalam kegiatan non-pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pesantren maupun madrasah yang ada begitu. Nah, dalam pesantren dan madrasah manajemen yang baik dan efektif sangatlah penting, begitu kesimpulannya, dalam menjalankan sebuah kegiatan pendidikan. Manajemen yang baik dapat membantu memastikan bahwa pesantren dan madrasah dapat memberikan kualitas pendidikan yang terbaik, memastikan keselamatan para peserta didik, siswa atau santri, serta meningkatkan reputasi lembaga pendidikan di mata publik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pesantren dan madrasah, jadi saya sebutkan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan hubungan dengan masyarakat. Nah, saudara, dalam mengelola pesantren dan juga madrasah atau manajemen pesantren dan madrasah, manajemen yang baik dan efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira ini menjadi kesimpulan yang tepat begitu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai posisi mengapa pesantren dan madrasah ini membutuhkan manajemen, membutuhkan pengelolaan, karena demi untuk mencapai tujuan, ya, keberadaan suatu organisasi itu pasti memiliki tujuan tertentu, pasti punya dalam teori itu punya visi dan misi atau tujuan tertentu, sehingga untuk mencapai itu dibutuhkan cara-cara tertentu atau pengelolaan tertentu untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, dibutuhkanlah manajemen pesantren dan madrasah itu dalam konteks mengelola lembaga pesantren dan juga madrasah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Nantikan video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.